Shalom Super Kids. Wah, senang banget hari ini Kak Revi bisa berjumpa dengan adik-adik lagi. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau yel Super Kids dulu biar kita makin semangat memuji Tuhannya, oke? Kita ambil posisi. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita mau memuji Tuhan bareng-bareng ya. Pak Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Pak Yesus seperti donat, suap pada lubang hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Yesus seperti donat, suap ada lubang hatimu. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke, yang siap untuk melanjutkan puji-pujian kita, mari kita lompat 1 kali jam, lompat 2 kali jam, lompat 3 kali jam. Oke, kita memuji Tuhan kembali. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Lagi
adik-adik hari ini. Kalau gitu kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Oke, sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, kita sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini kami Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini kami Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada kakak Guda yang bertugas. Salam Super Kid. Apa kabarnya hari ini? Tentunya tetap dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes.
Oke, jumpa lagi dengan Kak Nia di sini. Sebelum Kak Nia menyampaikan firman Tuhan ya, Kak Nia mempunyai ayat emas di hari ini yaitu Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus tetap bersyukur ya, apapun keadaan hari ini. Kita belum bisa bertatap muka, tapi Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Semuanya bersikap dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah menyembah-Mu dan melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberi kekuatan kepada kami selalu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu tetap menjadi rema untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, di pertemuan ibadah minggu kali ini, Kak Nia akan membawakan tema Ester menjadi ratu. Kalian bisa buka ya di kitab Ester pasal 1 sampai 2. Nanti bisa dibaca juga kisah Ester di situ ya. Kak Nia akan menceritakan sedikit tentang kisah Ester menjadi ratu. Jadi pada zaman Raja Ahasweros, dialah yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Dan Raja Ahasweros itu bersemayam di atas tahta kerajaannya, yaitu di benteng yang namanya Susan. Dan pada suatu hari, Raja Ahasweros itu mengadakan sebuah pesta. Pesta yang sangat besar, mewah, megah, dan tentunya meriah ya. Tujuan pesta itu sang raja ingin memamerkan kekayaannya, kemegahan kerajaan. Pokoknya raja ingin memamerkan segala yang dia punya. Raja mengundang para pembesar, para bangsawan, dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari. Wow, lama banget ya. Pesta 1 hari aja kadang udah capek ya, itu 180 hari ditambah lagi 7 hari itu untuk pesta rakyat. Jadi pestanya 187 hari. Nah, semua orang merasa sangat bergembira. Mereka boleh melihat-lihat keindahan kerajaan, keindahan istana, dan boleh menikmati makan dan minum sepuas mereka. Nah, tepat pada hari ke-7, saat raja sedang merasa sangat gembira, sang raja memerintahkan 7 sida-sida yang bertugas di hadapan raja supaya mereka membawa ratu, yaitu namanya Ratu Wasti. Raja ingin Ratu Wasti itu memakai mahkota kerajaan untuk datang di hadapan semua orang agar mereka dapat melihat ratu yang sangat cantik itu, yang sangat cantik dan terkenal itu. Tetapi di bagian lain istana itu, Ratu Wasti sendiri juga sedang mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Ketujuh sida-sida yang diperintahkan raja menyampaikan pesan kepada Ratu Wasti. Tetapi ternyata Ratu Wasti menolak. Jadi perintah raja itu, Ratu Wasti itu menolak perintah yang disampaikan sida-sida itu atas perintah raja. Jadi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Dan kemudian ketujuh sida-sida itu pun menyampaikan kepada raja. Dan akhirnya setelah mendengar laporan dari sida-sida itu, raja pun geram. Raja sangat geram, marah, dan murka.
karena Ratu Wasti sudah menolak perintah Raja Ahasveros itu. Dan kemudian akhirnya karena raja merasa marah, merasa geram gitu ya, jadi akhirnya raja meminta nasihat kepada penasehat kerajaan. Raja meminta nasihat kepada penasehat-penasehat kerajaan, menurut mereka bahwa Ratu Wasti bukan saja bersalah kepada raja, tetapi juga kepada pembesar istana, karena dia sudah memberi contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat kepada perintah raja. Dan padahal perintahnya kan cuma suruh datang ya, membawa mahkota gitu, agar terus memperlihatkan dirinya, agar semua orang tahu bahwa itu Ratu Wasti yang sangat cantik itu. Tetapi Ratu Wasti menolaknya. Dan menurut para penasehat itu, Ratu Wasti harus dicarikan gantinya. Dan kemudian setelah ditimbang-timbang, dipikir mungkin, dan raja pun menerima nasihat-nasihat dari penasehat kerajaan itu. Kemudian setelah peristiwa itu, raja memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu. Jadi mulailah ya, dimulailah pencarian dan seleksi. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik. Gadis itu nantinya akan menggantikan Ratu Wasti menjadi pendamping raja. Dan di sana juga tinggallah seorang Yahudi bernama Mordekai. Mordekai ini dia tinggal bersama sepupunya yang bernama Esther. Jadi sejak kecil Esther itu sudah diasuh sama Mordekai, karena Esther ini sudah yatim piatu. Bapak ibunya sudah meninggal ya, jadi dari kecil Esther diasuh oleh Mordekai, dan Esther adalah gadis yang baik, elok perawakannya dan cantik rupanya. Jadi Esther ini sangat cantik, baik juga ya. Terus karena Mordekai mengetahui berita pencarian sebagai ratu tersebut, dia menyuruh Esther untuk mengikuti seleksi pemilihan menjadi ratu itu. Dan Esther pun taat mengikuti apa yang dikatakan oleh pamannya itu Mordekai. Karena Esther sangat baik, dan setelah mengikuti seleksi itu, menurut pemandangan dan menimbulkan kasih sayang kepada orang-orang yang melihatnya, akhirnya Esther masuk ke dalam seleksi pemilihan ratu itu. Jadi karena Esther yang baik, yang cantik, yang ramah, sopan, akhirnya dia terpilih. Akhirnya banyak orang suka, dan dia terpilih menjadi calon ratu yang akan menggantikan Ratu Wasti itu. Tetapi Esther tidak memberi tahu asal usulnya. Jadi dia kan asal usulnya sebagai orang Yahudi. Jadi Esther tidak memberi tahu asal usulnya. Setelah diadakan pemilihan seleksi, kemudian mungkin dipilih-pilih yang paling terbaik. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Esther akhirnya yang mendapatkan kasih sayang dari raja. Jadi raja memberikan kasih sayang yang lebih dari gadis-gadis yang lain, sehingga akhirnya raja mengenakan mahkota di kepala Esther, dan akhirnya Esther mengangkat
Dan akhirnya raja mengangkat Ester jadi ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Dan setelah acara seleksi itu dilaksanakan, Ester sudah terpilih menjadi ratu ya, pengganti Ratu Wasti, dan raja pun mengadakan upacara untuk merayakan bahwa Ester sudah menjadi ratu. Dan raja mengadakan perjamuan ya bagi pembesar dan pegawai yang ada di kerajaan dan mengumumkan bahwa Ester sudah menjadi ratu. Nah, itu cerita dari Ester ya adik-adik semuanya. Nah, kita bisa belajar dari cerita Ester tadi, yaitu bahwa kesombongan dan ketidaktaatan Ratu Wasti membuat ia diturunkan dari kedudukannya sebagai ratu. Dan sebaliknya, karena Ester taat kepada pamannya dan taat kepada pamannya, mau mengikuti arahan pamannya bahwa Ester disuruh mengikuti seleksi pemilihan jadi ratu itu, dan Ester pun mau, tidak menolak. Dan makanya Ester bisa terpilih menjadi ratu, dan tentunya semua itu atas izin Tuhan untuk Ester bisa menjadi seorang ratu. Begitu juga kita ya, kita semua ya adik-adik ya, kita juga harus taat, patuh pada orang tua kita agar Tuhan pun berkenan kepada kita, dan Tuhan mau selalu jadi memberikan kita yang terbaik. Oke, ayat yang terakhir yang Kak Ania akan bacakan yaitu bisa dibuka 1 Yohanes 3 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Barang siapa mentaati segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Oke adik-adik semuanya, itulah ayat kita di ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Adik-adik bisa baca lagi di kitab Ester ya, Ester 1-2, mungkin ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, bisa dibaca ulang lagi, jadi kita bisa memahami betapa tuntunan Tuhan bagi kita itu sangat luar biasa. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita sikap doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk selalu taat Tuhan, untuk selalu rendah hati Tuhan. Kami percaya Bapa, tuntunan-Mu nyata untuk kehidupan kami Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik semua Tuhan dalam pendidikannya, dalam kehidupannya Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan, Engkau apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan, Engkau yang memenuhinya Tuhan, Engkau yang akan mengabulkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.